فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik ya. Masya Allah Mbak Eni sudah standby di depan. Masya Allah. Yang lain ada Bu Mekar yang sudah on. Ada dari Lampung, Celisda udah menyusul, menyusul men-on-kan videonya maksudnya ya. Yang lain silahkan ditunggu. Ada Mbak Madiawati juga nih dari Bengkulu. Silahkan teman-teman. Jika tidak berkendala sinyal ya, kita on-kan videonya seperti yang sudah saya katakan ya, kita sedang berada dalam di majelis ilmu, jadi adab dan ketentuannya kita samakan dengan kita sedang berada di majelis ilmu secara offline maupun online. Adabnya harus tetap kita kedepankan, tetap menggunakan pakaian yang terbaik ya, insya Allah masih menggunakan terutama menutup auratnya karena kita online dan kita live streaming ke YouTube. Nanti insya Allah setelah di Facebook ya, kita live di Facebook, nanti setelah selesai acara saya up ke YouTube-nya. Sebentar saya setting di Facebook dulu. Ya, bagi teman-teman yang bergabung di ruang Facebook juga, selamat bergabung ya. Kepada teman-teman mungkin yang di Facebook juga tidak bisa terlihat videonya, tapi tetap menggunakan menutup auratnya ya untuk teman-teman semua. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah binikmatillah Allah pertemukan kembali kita di kajian Pejuang Subuh masih dengan tema yang sama, Inspiring Love. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. La haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman semua sehat ya semuanya ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini ada peserta-peserta baru nih dari Bengkulu Curup. Sepertinya suasananya masih semangat ya, insya Allah. Tidak mengurangi semangat teman-teman ya, insya Allah yang baru hadir di pekan lalu ya, kita mengadakan MSH di Bengkulu Curup. Dari Bengkulu tuh ke Curup masih sekitar 3 jam. Masya Allah. Jalannya memang tidak macet, lancar seperti puncak, tapi 3 jam. Masya Allah. Teman-teman, Alhamdulillah ya, insya Allah nanti nih di Bogor juga pekan kedua di bulan Oktober. Yang Bogor silahkan merapat, atau bisa yang terdekat di Parung Kuda, insya Allah pekan depan. Di Jalan Parung Kuda, di pinggir jalan. Insya Allah sekarang kalau ke Sukabumi tidak semacet dulu, kita keluar tolnya lebih cepat ya, insya Allah. Bogor Sukabumi sekarang 1 jam, biasanya 4 jam. Masya Allah teman-teman. Baik, kita sebelum diserahkan kepada Bu Dewi dan sambil menunggu Bu Dewi hadir,
Saya persilahkan kita review dulu materi di pekan sebelumnya terkait syuh ya. Apa sih itu syuh? Nah, kemarin yang sudah dibahas sama Bu Dewi itu bakhil terutama ya. Silahkan teman-teman kita review terlebih dahulu. Ayat teh. Ya, boleh mangga Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciri-ciri orang yang mencintai dunia, poin ke-69. Sifat su. Karena begitu mencintai harta. Sifat su itu sifat di mana seseorang yang memiliki sifat bakhil dan tamak. Bakhil itu pelit. Kita bahas dari sifat bakhilnya dulu. Bakhil identik dengan sifat pelit. Bedakan pelit itu, mungkin ada orang yang menimbun harta, tapi tidak semua yang menimbun harta itu dikatakan pelit. Karena ada kadangkala orang yang menyimpan hartanya karena ada keperluan. Misalnya, mungkin anaknya tahun depan mau sekolah, atau mungkin dia akan berhaji atau umroh. Dan yang disebut bakhil atau pelit itu orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dengan menunda seperti zakat dan lain-lain. Ibnu Umar pernah berkata, barang siapa yang menunaikan zakat maka sesungguhnya dia bukan orang bakhil. Dan bakhil ini dikatakan penyakit. Baginda Nabi mengatakan tidak ada penyakit yang berbahaya daripada penyakit bakhil ini. Bagi orang-orang yang menahan hartanya dan tidak mau berzakat dan menumpuk di orang tersebut, Allah mewanti-wanti, janganlah harta itu tidak berputar di antara kalian. Karena nanti kesenjangan sosial itu sangat nyata. Misalnya ada orang yang bisa membeli tas branded. Sebagian untuk makan pun ada orang, sebagian untuk makan pun mereka susah. Sehingga kemiskinan pun di mana-mana. Dan kehancuran itu diawali dengan sifat bakhil. Bakhil itu efeknya bisa merusak akhlak, melahirkan celaan, penyakit yang bisa melemahkan badan, melenyapkan syahwat, dan membunuhkan rupa. Bagaimana sebaliknya dengan orang yang dermawan, orang yang mudah membagikan hartanya, bahkan mencermati. Saya sudah nisab belum ya? Orang yang dermawan itu dikatakan orang yang Putus ya? Teman-teman putus kah? Sinyal kayaknya teh. Oh iya. Sama. Ya, Mbak Eni semoga segera kembali. Masih ada tapi nggak ada suaranya. Iya. Dia bisa menguasai hartanya. Dia bisa Nah, ngilang. Mbak Eni, silakan lanjut Mbak Eni. Putus-putus tadi Mbak Eni. Halo, Assalamualaikum. Salam. Tadi putus Mbak, sinyal kayaknya. Ya, saya lanjutkan Teh. Lanjut aja ya. Bagaimana sebaliknya dengan orang yang dermawan, orang yang mudah membagikan hartanya, bahkan mencermati. Saya sudah nisab belum ya? Orang yang dermawan itu dikatakan orang yang merdeka. Kenapa? Dia bisa menguasai hartanya. Dia bisa menguasai hartanya untuk dijalani dalam kebaikan. Tapi orang yang bakhil dia tidak merdeka karena harta telah menguasai dirinya. Tidak mau dibagi. Bakhil itu adalah bagian dari sifat syuh. Baginda Nabi berkata, waspadalah terhadap syuh. Karena syuh itu telah menghancurkan umat sebelum kamu dan memutuskan silaturahmi. Syuh tadi telah
memerintahkan kamu untuk bakil dan memerintahkan untuk berbuat maksiat. Su itu orang yang bakil dan tamak. Kalaulah dikatakan binatang, su itu induknya, bakil itu anaknya. Sebagian ulama mengatakan bakil adalah kekikiran seseorang dengan hartanya, sedangkan su kekikiran seseorang dengan hartanya maupun kekikiran dari hartanya tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua sifat yang tidak akan berkumpul daripada seseorang mukmin, yaitu bakil dan buruk akal. Jadi mukmin ini tidak mempunyai sifat. Jadi seorang mukmin sebenarnya seharusnya tidak mempunyai sifat seperti ini. Kalau kita mempunyai sifat seperti ini, berarti kita bukan seorang mukmin yang kelak tidak mendapatkan syafaat, yang kelak tidak akan mendapatkan syafaatnya, karena bukan termasuk golongannya. Al-Lafi berkata, bertemu dengan orang bakil adalah kesusahan bagi orang mukmin. Jadi kalau kita bakil, berarti kita sedang menyusahkan mukmin lainnya. Di akhirat kita akan mendapatkan kesusahan yang luar biasa karena kita telah menyusahkan mukmin lainnya. Obatnya lalu apa? Obatnya pertama, dia harus berhenti mencintai harta tadi dan berpindah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat sebelum ajal menjemput. Jangan sampai kita membawa sifat-sifat ini. Sifat cinta dunia itu. Cintailah Allah. Dunia ini tidak berharga karena kelak semua akan dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan. Tidak ada lagi kecuali hamba-hambanya yang beriman. Allah akan kekalkan di surganya. Allah akan menyambut cinta kita karena kita mencintainya. Kita mencintai Allah karena Allah yang memerintahkan. Yang lebih membahagiakan kita kelak Allah mencintai kita karena kita mencintai Zat yang maha kekal. Kita akan tenang di dunia dan akhirat. 2, kita harus belajar menganggap saudara-saudara kita yang lain, orang fakir terutama, adalah sebagian saudara kita sendiri, bahkan bagian dari diri kita sendiri. Dikatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara, ibarat bagian dari satu tubuh. Bila satu tubuh kita lain sakit, maka kita akan merasakan sakitnya. Begitulah kita sesama muslim. Itu adalah salah satu ciri umatnya Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dermawan, selalu memikirkan umatnya. Ketika harta dikeluarkan untuk orang lain itu bukan berkurang, bahkan bertambah. Tidak ada satu orang pun miskin karena sedekah. Kalau sifat bakil ini dipelihara, maka dia akan meninggalkan hartanya dengan keadaan tercela. Di dalam surat An-Nisa ayat 128 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat suh ini sudah menjadi tabiat manusia. Pelit dan tamak itu di sini disebut kikir. Kikir itu gabungan dari pelit dan tamak atau rakus atau bakil. Bakil itu sudah ada pada tabiat manusia aslinya. Ketika kita belum punya ilmu, ketika kita belum punya ilmu. Tetapi setelah kita punya ilmu, kita sudah mulai mencoba melabrak rasa rakus tadi. Walau awalnya tidak nyaman. Lama-lama dengan meningkatnya iman kita, kelak kita akan meninggalkan sifat itu. Dan dikatakan orang yang dipelihara oleh Allah dari sifat ini, maka dikatakan orang itu beruntung. Beruntung atau afalah itu ada dua macam, afalah di dunia dan afalah di akhirat. Itulah orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Sifat suh tadi, dia bisa menumpahkan pertumpahan darah sehingga dia bisa berbuat zalim. Ini tindakan maksiat dan akan menghancurkan kejelekan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadisnya riwayat Ahmad, hadis nomor 195. Waspadalah dengan sifat suh, tamak lagi pelit, karena sifat suh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat itu memerintahkan untuk bersifat bakil, maka mereka pun bersifat bakil, dan memerintahkan mereka untuk
memutuskan kekerabatan, dan mereka pun memutuskan kekerabatan itu, memberitakan dosa, maka mereka memutuskan berbuat dosa. Doanya untuk dijauhkan dari sifat su ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni suha nafsi wa ja'alni minal muslimin. Ya Allah, hilangkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang yang beriman. Amin. Sekian Teh Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya teman-teman dari Mbak Eni review terkait syuh. Insya Allah. Semoga kita terhindar ya dari sifat-sifat seperti yang tadi Mbak Eni katakan. Yaitu tadi ya teman-teman, ketika kita seharusnya ketika kita sudah tahu bahwa harus mengeluarkan zakatnya, seperti yang kemarin saya sampai, bukan kemarin ya, 2 pekan kemarin, ketika kita mungkin memiliki harta yang berlebih dan itu sudah mencapai nisab dan mencapai haul, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bagi teman-teman juga mungkin ya yang para pengusaha, pedagang yang kelas tinggi, kelas kakap, nggak harus gitu juga sih ya. Ketika jualannya sudah mencapai hasilnya ya, hasil jualannya itu juga pelajaran buat saya saat bergelut di bidang jualan ya. Harus saya catat penghasilannya sudah mencapai nisab apa enggak. Lalu ketika sudah mencapai nisab, apakah nanti sudah sampai haulnya? Nah itu maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi jangan sampai kita sudah mencapai nisab dan mencapai haul ternyata wajib mengeluarkan zakatnya, kita sayang untuk mengeluarkan zakatnya. Ternyata zakatnya nominalnya cukup banyak. Sayang dikeluarkan, mendingan ditabung lagi gitu kan. Biasanya ada yang begitu. Saya pengalaman ada teman ya, beliau penghasilannya memang lumayan tinggi. Ketika diingatkan terkait haul, haulnya itu memang terkait zakat dan sudah mencapai haul, zakatnya itu memang mencapai puluhan juta dan akhirnya dia tidak ingin untuk mengeluarkan zakatnya, tapi dikembalikan lagi untuk keperluan anak-anak beliau, katanya seperti itu. Padahal itu bisa jadi ya kita mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan harta kita ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman, Bu Dewi juga sudah hadir bersama kita. Insya Allah hari ini teman-teman di ruang Zoom maupun di ruang Facebook, pagi hari ini kita akan lebih banyak kita buka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa di kolom komentar Zoom, atau yang di Facebook juga bisa di kolom komentar Facebooknya. Tapi kembali saya ingatkan, mungkin jika tidak ingin diketahui oleh siapapun penanyanya, boleh japri ke nomor pribadi WhatsApp saya, atau bisa teman-teman yang di Facebook di kolom inbox Facebooknya ya. Atau kalau di ruang Zoom bisa ke akun pembuktian cinta host, bukan ke host. Kalau ke host itu Bu Dewi nanti ya. Nanti biasanya kurang terbaca. Baik, saya persilahkan enggak kepada Bu Dewi untuk melanjutkan pertemuan pagi hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Insya Allah udah pada mandi kayaknya ya dari wajahnya, kecuali host kayaknya. Enggak sih, bercanda. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah ya, di pagi hari Sabtu ini kembali Allah pertemukan kita. Saya yakin semua karena izinnya ya, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Allah sehingga pertemukan lagi kita di sini. Dan teman-teman luruskan ya, saya mengajak teman-teman meluruskan niat kembali bahwa sebetulnya kita hadir di sini semata-mata Allah yang kita tuju ya.
keridoannya lah yang kita tuju semata-mata karena kita tuh pengen bikin Allah senang gitu di sini ya. Nah, biar Allah tambah senang, kita maksimalkan adabnya ya. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silahkan nyalakan kamera walaupun cuma separuh wajah yang terlihat gitu ya Teh Hania. Mungkin lagi sarapan, nah nggak apa-apa ya, nggak usah dipamerin makanannya gitu ya. Nah, atau lagi kurang sehat, nah nyalain aja kameranya, nggak apa-apa, yang penting nutup aurat sehingga Allah nanti biar tambah senang. Allah kemudian kalau Allah tambah senang, Allah insya Allah akan berikan kita limpahan barokah ya dari pertemuan kita di sini. Ya, seperti yang tadi Teh Yani sampaikan, hari ini kita khusus sesi tanya jawab ya teman-teman. Apa aja, mau nanyain apa aja boleh ya. Selama saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti insya Allah di PR-kan ya. Jadi bikin PR ya. Nah, kemudian tentang apa aja, tentang materi minggu kemarin boleh ya. Kita temanya tentang cinta dunia, poinnya tentang syuh ya. Nah, kemarin tuh syuh. Kemudian teman-teman mau seputar healing boleh ya, seputar sakit, atau mau curhat dong, nah boleh ya. Curhat boleh, tapi kan curhat itu ada dua macam ya. Bisa jadi memang kita menceritakan kasus saudara kita, nah apapun ya, mau kasus saudara kita atau sendiri, bagusnya teman-teman untuk menjaga ini ya, identitas. Kalau ada kasus begini bagaimana gitu ya, terlepas itu kasus siapa ya, gitu mungkinnya itu lebih aman. Baik, gimana? Sudah ada yang masuk Teh Yani pertanyaannya? Sudah. Ya, kita buka di termin pertama. Kesannya ya, termin pertama. Pertanyaan di pekan kemarin di ruang Facebook. Izin bertanya Ustazah, tetap tentang penyakit hati, yaitu riya, ujub. Ada seseorang yang suka menyebut-nyebut nikmat yang dia terima, seperti anaknya yang pintar-pintar dan sukses-sukses di dunia ini, prestasi-prestasi yang mereka ukir, ke siapa saja yang dia temui. Ketika saya coba ingatkan jangan ujub dan riya seperti itu, beliau menjawab dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, Allah berfirman, wa amma binimati robika fahadis, dan dengan nikmat dari Robmu maka sebut-sebutlah. Itu dasar yang beliau pegang Ustazah. Apakah benar pemahaman beliau? Iya. Bismillah ya. Ya teman-teman, ayat ini sejauh yang saya pahami sementara ini ya, karena kan kita belajar terus ya insya Allah. Wa amma bin ni'mati rabbika fahaddits. Nah, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Nah, yang saya pahami ini disampaikan itu kepada dua apa ya, pertama kepada Allah ya. Jadi adab kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara menyebutkan nikmatnya tuh yang mana yang kita syukuri, bukan sekedar ya Allah terima kasih atas seluruh nikmatmu, enggak ya, tapi adabnya itu disampaikan. Yang mana sih Allah tuh senang ya kalau kita itu menyampaikan, ya Allah makasih tadi itu saya ternyata sinyalnya bagus ngezoom, ya Allah makasih banget gitu ya. Ya Allah ternyata saya bisa, telinga saya sehat bisa mendengar penjelasan. Ya Allah makasih saya ternyata tadi paham tuh apa yang dijelasin di Zoom gitu ya. Atau ya Allah tadi alhamdulillah saya habis mandi ada airnya ngalir bisa bayar ya, mungkin kalau pakai listrik ya, di tengah-tengah sekarang sedang kekeringan subhanallah ya, la haula wala quwwata illa billah. Saya itu saya kan asli dari Sukabumi ya, ada ikut grup ini Facebook orang Sukabumi pokoknya ceritanya. Nah itu ada ternyata di sekitar Sukabumi yang saya baca itu dari komentar di Facebook itu ya, di tempat saya juga kebakaran gunungnya, tempat saya juga itu lebih dari 10 yang menyatakan itu di waktu di hari yang nggak jauh berbeda gitu teman-teman. La haula wala quwwata illa billah ya. Kekeringan, alhamdulillah ya Allah masih ada air di tengah-tengah ini ya. Memang diprediksi katanya September ini puncak-puncaknya suhu panas gitu ya. Ya mungkin itu ya, kalau kembalikan itu pasti
apapun ya, ada prediksi itu buatan orang, pembakarannya gitu dan lain-lain, apapun secara hakikat itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya teman-teman. Nah, kembali tadi bersyukur ya, syukuri apa ya, makanya memang itu melatih kita juga untuk berpikir, untuk memperhatikan, untuk mengikro ya, mengikro sekitar kita sehingga kita menemukan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, limpahan rahmatnya, karunia-Nya, cintanya ya, anugerahnya, itu kita jadi bisa merasakan. Sehingga ini efeknya banyak ya teman-teman, ketika kita menyebutkan nikmat-nikmat dari Allah, kita jadi terbiasa menghitung-hitung nikmatnya gitu ya, terbiasa merasakan nikmatnya, sehingga kita enggak, itu adalah obat healing yang terbaik gitu ya. Ketika kita merasa kok kita punya harapan belum tercapai, keinginan belum tercapai, masalah belum selesai, nah itu kan fokusnya adalah apa yang belum kita dapat, itu kan bikin berat. Kok nggak dapat, oh itu bikin berat sekali rasanya hidup. Tapi ketika kita terbiasa fahadis, menyampaikan kepada Allah apa nikmatnya, sehingga menurut kita terbiasa memikirkan nikmat yang begitu banyak, yang kita kalau di luar kepala gitu ya, hafal banget bahwa nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Tapi benarkah kita merasakan nikmat yang tak bisa dihitung itu? Kalau benar merasakannya, pasti nggak ada lagi kesedihan. Sedih itu biasanya karena merasa ada sesuatu yang belum kita dapatkan, sehingga belum bikin kita bahagia. Nah itu teman-teman efeknya ya, Masya Allah gitu. Memang hukum Allah itu pasti membawa kemaslahatan, membawa rahmat buat kita semua ya, bagi diri pribadi ataupun bagi seluruh alam kalau diterapkan, benar nerapinnya. Nah salah satunya menerapkan ayat ini gitu ya, sampaikan nikmat Allah itu kepada Allah pertama ya, sehingga kita bisa menangis atas limpahan karunia-Nya tadi. Nah, yang berikutnya sampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Tujuannya apa? Agar manusia merasakan juga bahwa nikmat Allah itu banyak. Ya, untuk memotivasi mereka yang tadinya mungkin mereka juga lagi putus asa. Ya, kayaknya hidup nggak ada baik-baiknya buat mereka. Ketika kita menyampaikan kepada mereka nikmat dari Allah, mereka jadi termotivasi. Nah itu maksudnya ya, bukan mereka jadi iri sama kita. Nah itu berarti kan butuh pengaturan kalimat ketika menyampaikan kepada manusia nikmat Allah tadi. Jangan sampai yang ditangkap itu adalah dia jadi iri, kok aku nggak kayak gitu, aku belum dapat kayak gitu, kok anakku nggak kayak gitu, kok suamiku nggak kayak gitu, kok hidupku nggak seenak dia. Nah nanti nggak ke situ ya. Tapi betapa Allah itu gitu menyayangi kita. Ya, sesuatu yang kita tidak minta aja suka dikasih. Jadi kalau belum dikasih, pasti mungkin tidak baik untuk kita atau belum waktunya dikasih. Allah akan berikan di waktu yang tepat menurut Dia, dan sesuai kebutuhan dan sesuai takaran untuk Dia gitu. Ya, jadi harus pandai-pandai kita menata kalimat gitu teman-teman. Jangan sampai nanti tadi bikin kita jadi makin cinta dunia, orang yang mendengarkan makin cinta dunia juga, makin menginginkan apa yang kita dapati ya. Bukan berusaha berbuat sebaik mungkin agar Allah itu melimpahkan rahmat yang terbaik untuk dia, melimpahkan nikmat yang terbaik untuk dia. Ya, jadi hati-hati. Dan saran saya tidak bisa di sosial media nikmat Allah tadi. Saran saya ya, gitu. Karena di luar sana banyak hati yang belum siap, hati yang ya belum paham tentang kecintaan terhadap dunia, apa bedanya kecintaan kepada Allah, bahkan mungkin gak pernah mikirin tentang cinta terhadap Allah gitu. Yang ada dunia dan dunia. Bayangkan ketika kita misalnya share ya di sosial media, walaupun isinya mungkin sudah sepandai kata-katanya untuk membuat gitu ya, berusaha, tapi yang membaca kan belum tentu punya pemahaman sebelumnya gitu ya. Yang ada tetap misalnya share tentang anak kita ya bersukses ini kita share sosial media, yang baca gimana, kok anakku nggak kayak gitu, akhirnya nekan-nekan anaknya supaya seperti yang kita mau gitu ya. Dia belum punya filosofi gitu. Kenapa kita berbeda ya tentu ya teman-teman. Kita bicara kepada teman kita, menyampaikan nikmat Allah dengan dua arah. Dengan di sosial media itu cuma satu arah, nggak bisa dikonfirmasi maksud kita itu apa. Ya itu saran saya begitu. Banyak hati yang masih sakit di luar sana gitu ya, masih sakit, artinya kecintaan kepada dunia begitu besar. Melihat nikmat-nikmat yang kita share di sosial media, tentu mereka makin besar kecintaan kepada Allah, kepada dunia ya. Nauzubillah, kita tidak berharap seperti itu. Atau misalnya kita posting nih, Teh Yani misalnya posting dapat
hadiah anniversary gitu saya. Jadi sama suami hadiahnya apa? Mobil. Amin. Gambarnya dulu. Misalnya ya. Ya kan, atau nggak hanya mobil lah, misalnya hanya sekedar dikasih apa namanya bunga gitu ya. Dulu saya Coklat begitu. suami saya biasanya Bu Dewi. Kenapa? Coklat biasanya. Coklat ya, atau coklat atau bunga lah gitu. Saya dulu termasuk yang begitu ya, yang hati jiwanya sekarang juga masih sakit sih ya, tapi berusaha sembuh sekarang itu. Dulu itu ya Allah betapa pengen ngelihat orang gitu ya. Oh kan suka orang posting-postingnya suaminya ngasih bunga atau apalah gitu ya. Kok aku nggak pernah dapat bunga sih. Nah jadi nggak bersyukur sama suami, padahal yang suami nggak kasih itu bunga, tapi uang belanja kan dikasih terus gitu ya. Gitu-gitu. Atau apa juga yang lain dikasih, cuma gara-gara bunga saya belum pernah dikasih bunga, jadi masalah. Sampai saya itu marah sama suami gitu ya, karena ngelihat postingan orang lain. Padahal selain bunga udah suami kasih, rumah juga dikasih, apa dikasih gitu ya. Ya Allah betapa gitu. Nah teman-teman, jangan sampai kita jadi penghantar rusaknya hubungan seseorang dengan suaminya, dengan anaknya. Bahkan teman saya itu ada sampai sekarang anaknya ini sering saya ceritakan gitu ya, karena mungkin terinspirasi dari ya cerita-cerita orang tentang anaknya yang hafiz Quran macam-macam, dipaksa dari kecil untuk hafiz Quran. Wah, sampai dihukum mungkin ya. Saya sering mendapat gitu. Gimana supaya anak saya mau hafalan? Baru usia 5 tahun, 7 tahun suruh hafalan. Ya nggak apa-apa, tapi gimana caranya dengan mereka tuh menghafal dengan bahagia gitu. Bukan ditekan, dihukum, tidak boleh bermain, tidak boleh ini. Soalnya itu tuh ada suatu kewajiban gitu teman-teman. Karena nafsu kita sebetulnya. Jujur deh, karena nafsu Allah nggak nyuruh kayak gitu kan gitu. Nggak seperti itu gitu ya tahapannya. Sampai anaknya teman saya itu sekarang sudah dewasa, sudah usia bekerja, kayak trauma katanya melihat Quran itu. Coba gimana teman-teman ya. Nah hati-hati menceritakannya, saran saya ya. Tapi teman-teman nggak usah juga menilai orang lain yang wah iya nih teman aku masih suka sosial media nih, ya udah. Ini untuk kita aja ya, untuk kita dulu. Ya kalau temennya yang di sosial media juga bisa nasehatin, tapi nggak usah dinasehatinnya di publik juga gitu ya. Deketin. Saran saya pokoknya nggak pakai WA, nggak pakai apa, itu suka beda hasil, beda, karena tidak dua arahnya juga banyak salah biasanya gitu ya. Nah seperti itu mungkin bagi yang bertanya, itu yang saya pahami ya. Sampaikan itu kepada dua objek gitu ya. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kepada manusia. Agar manusia itu tambah cinta kepada Allah, itu intinya ya. Dan kita lihat aja, kita pas lagi menceritakan, jaga juga hati kita, jangan sampai ada muncul rasa ujub ya. Dan kita juga nggak boleh ngejudge orang kalau dia lagi menceritakan nikmatnya. Mungkin belum pandai menata kata-kata terus kita bilang ini ujub nih orang, nah nggak boleh juga kita bilang gitu ya. Mungkin maksud dia untuk menyampaikan nikmat Allah juga gitu ya. Pokoknya intinya kita pribadi jaga hati kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, itu selalu senantiasa dijaga. Nah terkait orang lain ya, kita tugasnya hanya menyeru, menyampaikan, menasehati ya sebisa kita. Nggak sebisa kita, harus dimaksimalkan. Kalau kita bisanya belum bisa, baru bisanya misalnya 2% ya maksimalkan, belajar terus sehingga kita bisa menyampaikan dengan tepat, dengan cantik gitu ya, dan bisa difahami juga. Terutama minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bisa mempraktekkan ayat ini dan menyampaikan, menasihati orang lain ya. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Semoga nggak puas, nanti belajar terus. Semangat. Tetap semangat, insyaallah. Iya, ya Teh, semangat kan Teh kan? Alhamdulillah semangat. Kalau Bu Dewi sepertinya kalau dikasih bukan cuma bunga mawar satu, ada bunga bunga melati. Ada takut bunga saya. Wijaya Kusuma ya. Nah itu maksud saya. Nah itu Baik, juga yang waktu saya protes tuh gitu atas suami itu. Ngapain bunga-bunga, Abi kan bunga, katanya Wijaya Kusuma ya. Aduh. Ya Allah, Ya, gitu. semoga mendengar. Teman-teman, suara Bu Dewi lebih jelas
pastinya lebih besar suara saya sih. Iya, kecil Mbak, kecil. Kecil. Di sini jelas, di saya jelas teh. Oh, mungkin yang di HP di sudut kiri ada lambang speaker, itu bisa diklik 2 kali. Atau bisa keluar dulu, nanti join lagi. Emang dasar suaranya yang lembut saya. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah mengantri. Terkait LGBT ya, Bu Dewi. Pertanyaannya, jadi teman saya ini selalu bersama sahabatnya, baik di rumah maupun di luar rumah, karena keduanya sama-sama belum menikah. Berawal dari bercanda, gelitik-gelitikan, akhirnya saling nyaman dan melakukan hal-hal intim, walaupun tidak sampai situ. Sekarang dia ingin bertaubat, bagaimana caranya agar dia tidak kembali seperti itu lagi dan kembali pada fitrahnya. Dan bagaimana dengan amal-amal beliau yang terhapus karena melakukan itu, karena melakukannya sembunyi-sembunyi. Oh iya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, tentang kelainan seksual ini ya. Subhanallah ya, la haula wala quwata illa billah. Mereka itu memang berjuang agar menyebar ya, dan itu dananya besar sekali, disupport ya oleh musuh-musuh Islam ya, kaum muslimin, agar penyebarannya cepat ya. Dan kita banyak mendapati berita-berita yang memang bikin shock ya, mengagetkan, di mana anak SD saja ada grup WhatsApp-nya gitu ya, yang mereka sudah jangkit penyakit ini gitu. Nggak habis lah berbicara tentang itu, karena memang makin banyak ya teman-teman. Dan itu kalau saya melihat ya, selain tadi ya faktor memang ada yang memperjuangkan ya, menyengaja gitu. Kemudian itu faktor eksternalnya, tapi ada faktor internalnya juga, di mana kaum muslimin itu ya, orang-orang yang terjangkit itu gitu ya, tidak hanya kaum muslimin ya, yang terjangkit penyakit ini biasanya karena kekurangan cinta ya di masa lalu gitu. Kalau ibarat kita itu punya tangki di dalam jiwa kita, tangki yang harusnya diisi cinta, nah itu tangkinya itu kosong, atau mungkin nggak kosong banget, tapi inilah tangkinya itu sedikit isinya gitu ya. Nah sehingga ya mungkin karena pengasuhan yang kurang tepat gitu teman-teman ya, mungkin orang tuanya sudah merasa memberi cinta, tapi jenis cinta yang diharapkan tidak sesuai gitu ya dengan yang diberikan. Nah ini juga bisa berefek. Nah sehingga gembar-gembornya perjuangan yang mereka lakukan itu gayung bersambut dengan tangki cinta yang kosong tadi ya teman-teman, sehingga banyak yang terkena. Nah kemudian 3 hal ya, satu lagi karena lemahnya iman. Nah kalau sudah terjadi gimana? Tobat nasuha gitu ya teman-teman. Tobat nasuha, benar-benar tobat nasuha itu bukan sekedar nangis kemudian minta maaf kepada Allah, sholat tobat, bukan hanya sekedar itu gitu ya. Tobat itu adalah bagaimana setelah bertobat ya, kita itu karena dalam ayatnya juga bismillahirrahmanirrahim, waman taba wa amila amalan solihah ya, barang siapa yang bertobat dan beramal solih. Nah teman-teman, dan berarti dalam Quran itu ada kata sambung ya. Dalam Quran itu ada kata sambung yang biasa pakai huruf wa yang kita terjemahkan dengan dan, ada yang pakai huruf fa yang kita terjemahkan dengan maka, ada yang di kata sambung memakai huruf summa ya, itu yang kita terjemahkan dengan kemudian. Nah teman-teman, Allah itu tidak sembarangan memakai huruf-huruf tadi gitu ya. Nah kalau apa perbedaannya seperti ini. Misalnya kalau summa atau fa dulu deh, fa ya, misalnya gini, Teh Yani, fa itu kan diterjemahkannya kemudian. Teh Yani pergi belanja,
maka siapa di sini? Bu Arni, ada Bu Arni. Bu Arni ikut belanja juga. Nah, teman-teman, di kata maka di sini itu menunjukkan Teh Yani dengan Bu Arni itu sebetulnya tidak barengan berangkatnya. Ada jeda ya Teh Yani. Nah, maka karena Teh Yani berangkat belanja, maka Bu Arni juga jadi pengen belanja. Berangkatlah Bu Arni belanja, kan gitu ya. Nah, maka jadi nggak barengan. Kemudian kalau Suma gimana? Ya sama seperti itu tadi. Teh Yani belanja, kemudian Bu Eni juga belanja. Nah, jadi Fa dengan Suma itu ada jarak. Nah, kalau Suma jaraknya lebih jauh lagi jedanya. Kalau Fa itu mungkin nggak terlalu lama jedanya, menyusul, ya. Maka dia menyusul. Ya. Kemudian agak lama kemudian tuh. Kalau Wa gimana? Teh Yani dan Teh Lisna, Mbak Alia belanja, berarti barengan. Nah, tobat itu juga barengan. Wa man taba wa amila amalan sholihan. Ya, barang siapa bertobat dan beramal solih. Nah, barengan. Tobat itu dengan barengan amal solih. Apa amal solihnya? Pertama, amal solihnya adalah betul-betul meninggalkan perbuatan tadi. Kedua, apa saja amal solih bisa kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa kita itu tadi. Keburukan-keburukan kita bisa ditutupi dengan tobat dan tutup dengan kebaikan. Kebaikan yang banyak, gila kebaikan gitu. Jadi gila kebaikan kalau orang bertobat yang benar-benar itu, ya. Dan itu berbarengan, nggak nunggu nanti. Nah, bagaimana kita bisa beramal soleh? Tentu harus punya ilmu amal soleh itu, ya. Karena amal soleh itu syaratnya dua, caranya benar, niatnya benar, caranya benar. Nggak bisa amal soleh, yaudah saya beramal soleh sedekah gitu, tapi dari uang riba, niatnya karena Allah, nggak bisa, ya. Itu tidak dikatakan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang mendapat pahala. Nah, syaratnya dua. Nah, jadi kita nggak mungkin bisa beramal soleh kalau pertama tidak meluruskan niat, nggak modus, bukan pamrih, ya. Pokoknya pengen bikin Allah senang, bikin Allah ridho. Kalau saya lebih senang bilangnya biar Allah senang gitu. Kenapa melakukan ini? Biar Allah senang, ya. Kedua, biar Allah senang itu gimana? Bukan cuma niatnya Allah senang itu, tapi caranya harus benar. Itu Allah nanti senang. Sehingga kalau senang Allah catat pahala dan dikatakan itulah amal soleh. Nah, dan bagaimana agar amal-amal kita tuh caranya benar? Tentu dengan mencari ilmu. Jadi orang yang bertobat dia pasti giat mencari ilmu. Nah gitu. Terutama tadi kalau penyebab LGBT tadi salah satunya iman. Ilmu apa dulu yang dia kejar? Menguatkan iman ilmunya, ya. Penguatan iman. Sehingga dia kokoh dari ujian-ujian, dari hantaman-hantamannya, dari gerakan besar yang mereka lakukan. Apapun, tidak hanya LGBT sebetulnya, ya, hal yang bisa merusak iman. Nah itu, jadi orang bertobat itu seperti itu cirinya, ya teman-teman. Realisasinya ya dia akan beristighfar terus, menangis terus, banyak sholat tobat, dan dia bersegera mencari ilmu. Karena dia akan ingin menutup, ya. Terus bagaimana dengan sebuah hadis memangnya amalan seseorang itu akan hilang ketika ada yang satu amalan yang bisa menghapuskan seluruh pahala-pahala kita, yaitu ketika kita berbuat dosa terus kita itu mumpung nggak ada yang lihat, itu teman-teman, itu meruntuhkan semua pahala kita, terhapus semua, delete all gitu, ya, nol, yang ada dosanya yang banyak di timbangannya itu. Lalu gimana? Apakah bisa kembali amal-amal tadi? Hak Allah, ya, mau kembali atau tidak. Yang jelas kembali, tetap ayo fokus bertobat, semoga Allah kembalikan, ataupun kalau tidak dikembalikan kita bisa memulainya, ya, memulainya lagi terus dengan beramal saleh. Jadi memang pentingnya hati-hatinya kita, ya, terhadap perilaku kita, karena ada perilaku yang kita anggap enteng ternyata itu menghapuskan seluruh pahala. Nah itu ya, nauzubillah min dzalik. Terus aja bertobat, itu cuma itu caranya, nggak ada yang lain, ya. Bertobat, minta kepada Allah, kalau seandainya dulu kita punya pahala yang sempat terhapuskan, mohon dikembalikan oleh Allah, ya. Nah, nggak ada yang nggak mungkin kan buat Allah itu, karena dia maha penyayang. Nah itu teman-teman, seperti mungkin Teh Yani yang bertanya, Ya. dan oh iya, satu lagi, jauhi pasangannya, pindah,
sesegera mungkin pindah jauhi, karena setiap ketemu pasti peluang untuk mengingat lagi ya, kesetrum lagi itu peluangnya besar ya, sehingga jauhi, pindah ke mana lah gitu ya, ke bulan gitu, kemana pindahnya gitu ya, sejauh-jauhnya ya. Baik, Teh Yani, masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah pertanyaan kali ini banyak sekali. Nah, tolong dicari yang nggak susah ya. Dipilih. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan yang ada di ruang Facebook. Sebentar. Sebentar ya. Katanya banyak. Banyak, saking sulitnya ini memilih. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum, tolong berikan motivasi bagaimana sikap kita ketika sedang mengalami masa futur dalam menuntut ilmu, yang jarak tempuhnya terlalu jauh dan butuh perjuangan, apalagi situasi jauh di pedalamannya, akses transportasi umum yang susah. Syukron. Iya. Motivasi, aduh, yang bisa ngasih motivasi cuma Allah ya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah mudahkan lisan saya nih ya teman-teman, menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita buat apa sih cari ilmu? Itu dulu harus jelas dulu. Niatnya apa ya? Karena manusia itu kalau harus punya tujuan dulu ya, harus punya tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan, manusia itu nggak akan bergerak. Teman-teman tadi pagi mandi kan? Apa tujuannya? Pengen seger, pengen wangi, pasti itu. Ya, bukan pengen apa ya, Tani mandi pengen apa ya? Pengen kenyang, nggak mungkin ya. Mandi pengen seger, pengen bersih, ya nggak bau apa, bau iler gitu ya. Nah, ingin menyenangkan, yang mungkin kita kena mau live ya, biar nggak kelihatan ilernya, masih sama teman kelihatan iler, mau live zoom, menyenangkan sahabatnya misalnya ya. Apalah, kita punya suatu tujuan, tapi yang jelas tujuan kalau mandi itu pasti pengen ya seger gitu ya tujuannya, tujuan dunianya gitu ya teman-teman. Nah, kita tetapkan dulu tujuan untuk apa kita itu belajar, biar pintar. Buat apa kalau pintar? Nah, harus terus di tujuan yang memang dorongannya itu membuat kita itu memang bergerak gitu, bukan sekedar tujuan lisan. Karena kalau tujuan di lisan saja itu nggak bikin kita bergerak. Sesuatu yang membuat kita bergerak, apa tujuannya? Apa yang dituju? Gitu ya. Yang jelas dikatakan ya, saya lupa ini Umar atau Ali yang bicara gitu ya, atau ulama yang bicara. Ya, silahkan rasakan gitu ya, pedihnya kebodohan ketika kita tidak punya ilmu. Nah, teman-teman, jadi apa tujuannya dong gitu ya mencari ilmu itu? Pertama, kita bisa punya tujuan itu untuk menghilangkan kebodohan ya. Kedua, ya karena kita punya masalah, saya cari ilmunya gitu untuk menyelesaikan masalah kita ya. Ketiga, ya itu kewajiban dari Allah gitu ya, semata kewajiban. Keempat, pengen bikin Allah senang. Tuh yang mana kira-kira teman-teman? Yang ideal yang mana? Tentu karena pengen bikin Allah senang ya. Tapi ini adalah tahapan, pengen bikin Allah senang itu tahapan yang memang sebuah proses yang harus kita upayakan gitu ya, sehingga apapun, tidak hanya mencari ilmu, apapun yang kita lakukan semata-mata pengen bikin Allah senang. Dan itu akan terbangun kalau memang kita imannya sudah kuat gitu ya teman-teman. Nah, kalau awal-awal mungkin niatnya nggak apa-apa untuk menghilangkan kebodohan ya. Betapa kita itu sulit hidup kita tuh kalau bodoh ya. Nah, jadi perlu dorongan dulu sehingga itu akan membuat kita bergerak. Nah, saya yakin ya teman-teman, tidak ada orang yang mungkin awalnya malas, tapi dia ujung-ujung pasti akan bergerak. Apa? Untuk makan. Karena dia punya tujuan apa ya, sakit perutnya, perih gitu ya. Semalas-malasnya dia, kan ada orang, saya tuh malas makan, semalas-malasnya dia akan suatu jam tertentu gitu ya di hari itu mungkin gitu, akan memasukkan sesuatu ke mulutnya gitu, akan bergerak.
Nah, karena ada tujuan yang hendak dicapai. Begitupun mencari ilmu. Coba nggak apa-apa, diawali mungkin tujuan dunia dulu gitu ya teman-teman. Kalau itu membuat kita terdorong, nah nanti sambil berjalan luruskan niatnya, ya Allah, semoga kalau ternyata di hati ini tujuannya masih dunia, ya Allah, belum ikhlas karenamu, ampuni hamba ya Allah, bantu hamba untuk meluruskan niat agar hamba mencari ilmu ini semata-mata supaya bikin engkau senang ya. Karena kalau Allah sudah senang teman-teman, walaupun ya ini seperti para ulama dulu, para ulama tuh fokus karena pengen bikin Allah senang ya. Mereka bisa berjalan berminggu-minggu dan ketika sampai di tempat yang dituju, gurunya nggak mau ngasih ilmu ya. Ada orang yang dituju karena mungkin dapat info ya, ada ulama bagus loh di sana gitu. Tapi sampai sana ulamanya itu karena mungkin punya sifat tawadu ya, justru kalau dikejar nggak mau, mungkin takut ujub ya, mungkin takut ujub ulamanya itu. Jadi enggak, aku tidak pantas engkau mintakan ilmu dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Padahal sudah berminggu-minggu ya. Kalau kita coba tidak meluruskan niat pengen bikin Allah senang, udah jalan berminggu-minggu dengan perbekalan seadanya, jangan bayangkan pakai sepatunya juga sepatu kets, jalannya juga jalan aspal gitu ya, trotoar kayak kita di sini gitu ya, padang pasir ya teman-teman. Bayangin bawa bekal airnya berapa banyak, karena di padang pasir nggak ada air, berat ya ranselnya. Kalau pakai ransel mungkin pakai apa ya. Nah itu mungkin kalau tidak meluruskan niat, ketika datang orang yang nggak mau ngasih ilmu, ya ampun gitu ya, tega bener nih orang, sombong banget, dia punya ilmu nggak mau berbagi, udah tahu saya jalan lelah, udah berjalan berminggu-minggu nggak mau ngasih ilmu juga. Tapi enggak, yang dituju adalah Allah udah seneng kan, ya udah, Allah udah seneng, saya udah jalan sampai di sini, Allah udah seneng, itu memang dicari. Ilmu ya bisa dapat, bisa enggak, terserah. Nah, atau kadang-kadang akhirnya dapat ya, berilah aku sedikit kalimat saja gitu ya. Kalau kau tidak memberi ilmu, berilah aku sedikit kalimat saja gitu. Apa kalimatnya? Ya kadang-kadang kalimatnya hanya ini teman-teman, misalnya cintailah Allah. Lah itu mah aku juga tahu kali, mungkin kalau kita begitu ya. Tapi ketika dikasih kalimat yang sebetulnya dia juga, saya yakin pencari ilmu ini yang mengejar seorang ulama ini, yakin pernah mendengar kalimat itu, tapi betapa bahagianya dia ketika mendapat kalimat itu ya. Atau hanya mendapat satu hadis, berminggu-minggu dapat satu hadis, tapi lihat lonjakan iman yang didapat dari satu kalimat atau satu hadis itu luar biasa. Artinya apa? Barokah. Kita berapa ayat yang kita pahami, baca mungkin perharinya, tapi ada korelasinya dengan perubahan iman kita, peningkatan kualitas amal kita. Kalau belum, berarti belum barokah ilmu kita. Mungkin karena kenapa belum barokah? Niatnya belum benar ya, atau adabnya ketika mencari ilmu belum benar. Jadi Allah nggak kasih kebarokahan. Barokah itu apa sih? Setelah kita belajar, kita tuh berubah lebih baik, itu barokah. Lebih baiknya kapan? Seterusnya, tidak hanya setelah belajar doang, tapi seterusnya baiknya itu istiqomah, itu barokah. Jadi kalau belajar masih gitu-gitu aja, gitu-gitu wae gitu ya teman-teman, nggak ada perubahan sama sekali, belum barokah. Stok silahkan muhasabah, kenapa? Mungkin tujuannya belum benar ya, mungkin ada adabnya tidak kita maksimalkan. Nah, masya Allah qadarullah gitu, sahabat kita ini ditempatkan di satu tempat yang nun jauh di sana gitu ya, nun jauh dari sinyal gitu ya, dari tempat biasanya Allah menurunkan ilmu gitu. Berarti buat Allah gimana? Cocok nggak dia? Dia cocok. Pas nggak? Dia pas. Dia mampu nggak? Dia mampu untuk menghadapi hal seperti itu. Memang banyak para sahabat yang begitu teman-teman. Sahabat saat ini, sahabat-sahabat saya gitu ya. Kadang ya mereka harus berjalan betul-betul ya, berjalan melewati dulu gunung sendirian, kadang-kadang di motor ya, kemudian harus menyeberangi sungai dulu atau lautan ya. Dan memang bisa 2 hari perjalanan, mungkin ya 1 hari perjalanan baru sampai tempat tuju ya. Tapi itu luar biasa ya, luar biasa. Tentu keberkahannya, pahalanya tentu berbeda gitu ya. Buat apa sih kita hidup gitu ya, kalau terus misalnya masalah biaya. Kita fokus teman-teman ya, fokus bahwa nggak usah mikirin biaya, tapi mikir aja, ya Allah mudahkan hamba berilmu, terserah engkau bagaimana caranya. Kalau butuh menyeberang lautan, mudahkan ya Allah untuk menyeberang lautan tersebut gitu ya, mudahkan. Nggak usah memikir biaya, kan bisa jadi nggak usah pakai biaya kita menyeberang lautannya itu ya teman-teman. Seperti itu, pokoknya minta kemudahan. Kalau Allah belum memudahkan, bagaimana? Banyak bertobat. Kenapa sampai kita terhalangi dari ilmu
Ya tidak hanya teman kita yang bertanya gitu ya, tapi kita misalnya kok sinyalnya nggak nyangkut-nyangkut, kan yang menggenggam sinyal itu Allah. Ya, kita biasanya sibuk apa kalau sinyalnya nggak ada? Sibuk pindah tempat, sibuk ganti operator gitu ya, sibuk naik genteng mungkin. Kenapa nggak sibuk minta, sibuk beristighfar kepada Allah? Karena Allah gampang banget kita mau ada di dalam benteng yang sangat tebal juga yang katanya nggak ada sinyal. Kalau Allah menghendaki sinyalnya masuk tetap gitu ya. Kalau Allah menghendaki kita jauh di pelabu apa namanya di pedalaman sana, nggak ada biaya, nggak ada apa, tapi kalau menghendaki kita berilmu, mungkin yang dikirim gurunya ke pedalaman tersebut ya, nggak ada yang nggak mungkin ketika Allah sudah ingin memberikan ilmunya ya. Atau tiba-tiba sinyalnya menguat jadi bisa ngezoom gitu ya, atau tiba-tiba yang ngasih helikopter sama kita gitu ya, plus pilotnya. Kan kita nggak tahu, terserah, minta kemudahan dari Allah. Kalau belum dimudahkan, tadi banyak beristighfar ya. Ya Allah, kalau seandainya memang saya harus mencari ilmunya dengan memakai harta karena biaya untuk ongkos, tunjuki ya Allah, mencari hartanya bagaimana, dengan cara apa, di mana, kapan, tunjuki ya Allah. Nah, jadi apa-apa libatkan Allah ya, sehingga teman-teman ilmu nanti yang kita dapat itu barokah. Barokahnya bukan buat kita aja, yang berubah bukan kita aja, tapi keluarga kita berubah ya, karena dapat energi positif dari kita, seperti itu. Ya, kalau apa yang saya sampaikan belum juga memotivasi, pertama istighfar lagi, mungkin keras, hati kita lagi keras ya. Sebetulnya iman lemah ya, definisi iman lemah itu apa gitu ya. Kalau iman adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan mah gak boleh lemah. Mungkin giroh gitu ya, giroh kita lagi lemah, giroh imannya lagi lemah gitu, suasana imannya lagi lemah. Nah, bisa jadi kenapa kalau yang saya apa namanya muhasabahi selama ini teman-teman ya, ketika giroh lemah ya, sebetulnya penyebabnya giroh itu di mana sih? Di hati kan ya. Dan karena ini kaitan dengan pembahasan inspiring love ya, hati kita itu kan cuma satu ya, itu yang saya sampaikan. Hati kita cuma satu, tidak mungkin ada dua. Harusnya isinya diisi oleh kecintaan kita kepada Allah ya. Nah, kenapa kita itu imannya kuat, girohnya kuat, semangatnya membara untuk belajar? Iya, tentu karena keimanan kepada Allahnya tinggi, kecintaan kepada Allahnya itu tinggi. Kenapa? Kalau orang udah cinta, pengen membahagiakan yang dia cintai ya, pengen bikin senang, bikin Allah ridho gitu, karena kita mencintai Allah. Nah, kalau hal tersebut itu turun ya, keinginan kita untuk membuat Allah senang itu turun, penyebabnya mungkin cintanya yang lagi turun, yaitu cintanya turun. Kenapa? Imannya tadi ya, girohnya. Nah, kenapa? Penyebabnya bisa jadi karena hati kita udah mulai terisi yang lain, kecintaan kepada dunia. Apa? Enak di dalam rumah aja, mager gitu ya, capek lah perjalanan jauh, ya Allah uang banyak. Nah, udah mulai tuh cinta dunia itu ya, sudah mulai terisi, kan lebih enak di dalam rumah sudah jadi, rumah itu kan dunia ya, dekat anak-anak ya, nggak mau lelah lah gitu ya. Nah, itu mulai ciri-ciri cinta dunia nomor berapa waktu itu ya teman-teman, saya lupa ya. Nah, berarti sudah bergeser rasa cintanya. Nah, berarti perbaiki rasa cintanya biar kembali kepada Allah ya, karena hati kita cuma satu, tidak mungkin satu hati ada dua cinta di sana ya. Harusnya kalau nggak sama Allah pasti karena dunia. Lemah cinta kita karena pasti lagi diisi sama dunia, yaitu sehingga memang bertobat, minta maaf kepada Allah dan mohon kepada Allah, banyak doanya teman-teman ya, karena hati kita tuh gampang banget bolak-baliknya ya, turun naiknya gampang banget. Maka hati kita itu kan dalam bahasa Arab disebut kulub. Kulub itu sesuatu yang kolbi ya, kolbi itu sesuatu yang kolbun ya, sesuatu yang mudah bolak-balik artinya. Makanya doa ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, wahai pembolak-balik sesuatu. Muqallibal berarti yang membolak-balik, qulub sesuatu yang bolak-balik, wahai yang membolak-balik sesuatu yang bolak-balik, sabit
qalbi, tetapkanlah sesuatu yang bolak-balik ini agar nggak bolak-balik gitu ya. Ala dinik, atas agamamu. Atas agama Allah itu ya segala hal tentang agama Allah. Imannya tetap, istiqomah tetap, takwanya tetap, ya, belajarnya tetap, sabit qalbi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak doa, banyak minta maaf, istighfar, banyak doa. Karena dunia ini terus ya akan merasuki kita. Nah kayak orang kerasukan tuh, kerasukan setan apa? Harus ada benteng agar setan nggak merasuki. Ada benteng agar dunia tidak merasuki kita. Ya. Dan memang ini tentu teman-teman di dalam alam kapitalisme saat ini ya, di mana kita hidup di alam bukan alam yang Islami, ya, tidak diatur kehidupan kita itu oleh hukum-hukum Islam, tapi oleh hukum-hukum kapitalis demokrasi ya teman-teman. Itu memang meniscayakan kita itu untuk cinta dunia. Ya, iklan-iklan itu kan membuat kita itu iklan-iklan cinta dunia ya. Apa yang kita lihat, terus postingan-postingan teman kita, dunia dan dunia. Itu memang dorongan untuk mencintainya itu luar biasa. Ya. Sehingga imannya harus luar biasa. Gimana caranya? Salah satunya belajar di pembuktian cinta ya. Teman-teman silahkan kita membuka peluang untuk mengundang kami gitu ya di tempatnya masing-masing untuk ada memperdalam rasa cinta kepada Allah ini ya. Saya menyebutnya workshop metanoia self healing ya. Self healing ya, sebetulnya self healing itu dipelajari apa sih? Healing terbaik itu adalah ketika kita mulai jatuh cinta kepada Allah. Orang jatuh cinta itu kan pasti bahagia ya, itu healing terbaik. Nah, kita belajar di MSA itu untuk mencintai Allah ya. Nah, ada mungkin testimoni dari teman-teman di sini ya, pernah testimoni ya Teh Yani ya? Ya. Nah, yang sudah ikut MSA atau nanti bisa belajar bareng. Kalau nggak bisa ngundang kita, teman-teman bisa online ikut pembinaan ya, pembinaan kelas hijrah cinta. Nah, mudah-mudahan itu juga salah satu Allah ya catat sebagai salah satu ikhtiar kita agar kita kembali meningkat imannya gitu ya, agar move on dari dunia, berhenti mencintai dunia dan berpindah kembali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Teh Yani, teman-teman. Mudah-mudahan nggak puas ya dengan jawaban saya. Mangga Teh Yani, masih ada? Masih mau berapa kilo? Kita lanjut dengan pertanyaan masih di ruang Facebook ya. Nanti insya Allah setelah ini kita di ruang Zoom, saya persilahkan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Noviana Husnul Khotimah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana ya menghilangkan rasa marah dan dendam dalam hati karena ada beberapa orang di sekitar kita yang menyakiti kita dengan kata-kata dan sikap. Kadang rasa itu terbawa mimpi. Alhamdulillah ketika ada orang yang berkata tidak baik, tidak pernah saya membalas langsung, tapi rasa di hati yang begitu luar biasa. Jazakillah khair Ustazah. Bu Dewi masih di mute. Ya, nah ini juga yang dibahas di workshop MSH ya teman-teman. Kita memang secara alaminya akan mengalami kejadian-kejadian setiap detiknya bahkan gitu ya. Kadang kejadian itu yang kita sebut baik ya, menyenangkan, kadang kita sebut itu buruk ya, tidak menyenangkan, bikin pedih, bikin perih, bikin sedih, bikin ya merana dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, bagi seseorang yang sadar untuk apa kita di dunia gitu ya teman-teman, kenapa Allah itu menurunkan kita hidup di bumi gitu ya. Nah, apa sih untuk apa? Tentu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu maknanya ada dua. Ada makna khusus ya, ibadah yang disebut sebagai ibadah mahdhah, kita langsung kepada Allah, sholat, zikir ya, saum. Nah, itu ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah. Tapi ada ibadah yang maknanya luas, yaitu apa? Segala hal yang terkait dengan perintah Allah yang kita taati
Ya, jadi mentaati seluruh perintah Allah itu namanya ibadah. Perintah Allah itu ada dua, larangan dan larangan untuk melakukan sesuatu dan perintah untuk melakukan sesuatu. Ya, meninggalkan dan melakukan sesuatu. Larangannya cuma dua. Nah, jadi kalau kita paham di dunia untuk beribadah, berarti kerja kita tuh apa? Kerjakan yang dilarang, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Itu kerjaan ibadah itu kerjaannya. Nah, kapan sih kita bekerja? Kapan kita itu meninggalkan perintah larangannya dan mengerjakan perintahnya? Ketika kita mengalami kejadian-kejadian. Ya. Dan kejadian-kejadian itu memang Allah yang men-setting. Allah yang men-setting, nih sekarang kamu dikasih lapar sama Allah. So, pas lapar kamu taat nggak? Apa perintah Allah pas lapar? Allah sekarang kasih kamu keringetan. Nah, apa perintah Allah ketika keringetan? Badannya kotor dan seterusnya. Bersihkan diri, kita milih mandi atau nggak mandi, itu semua pilihan. Kalau mandi niatnya bikin Allah senang, nah, dapat pahala tuh. Cara mandinya tapi juga harus benar, gitu ya. Nah, kemudian ada kejadian tadi Allah kasih lapar. So, kamu mau ngapain dengan lapar tadi? Taat apa enggak dengan lapar tadi? Nah, kalau taat berarti gimana? Ketika dikasih rasa lapar, kita akan berusaha mencari makanan, minuman yang halal. Berarti halal itu apa? Panjang halal itu ya, dari mulai bekerjanya halal dan seterusnya. Nah, dikatakan kita itu lagi beribadah ketika kita menghilangkan rasa lapar sesuai dengan petunjuk dari Allah, perintah Allah. Nah, lalu ada kejadian apa lagi? Nah, sekarang anak lagi ngeselin, misalnya ya. Anaknya apa ngeselin biasanya karena apa? Main HP terus dari pagi, susah bangun. Itu kan kejadian yang Allah hadirkan. Nah, kita ngeresponnya gimana? Sesuai perintah Allah nggak ngeresponnya? Sabar, berarti sesuai perintah Allah. Kemudian sebentar. Ya, apa Tayani tadi sampai mana? Nah iya, misalnya apa tadi teh? Kita ngeresponnya gimana? Kalau sesuai dengan perintah Allah gimana? Sabar, tetap disenyumin, dikasih nasihat yang baik ya, atau kita mau apa? Nah itu pilihan. Ya. Kemudian dikasih kejadian, ada tetangga. Ada kejadian kadang-kadang baik gitu, kejadiannya tetangganya senyum, anaknya juga baik gitu ya. Nah, kita ngapain? Apakah kita bersyukur? Ya. Bagaimana caranya bersyukur? Tidak hanya di lisan bersyukur itu ya, tapi di perbuatan. Oh, bersyukur anak saya ini baik nih. Apa rasa syukurnya bentuknya? Ya bisa jadi karena Allah udah kasih kebahagiaan nih pagi ini buat saya ya. Anak saya baik-baik aja. Saya mau nambahin zikirnya. Saya mau nambahin duhanya. Saya mau sedekah misalnya, bentuk syukur kan banyak ya teman-teman. Nah, terus tetangga seperti ini bagaimana? Kata Allah sabar, kata Allah yang ikhlas dan seterusnya. Nah, kita tuh udah bisa belum begitu? Nah, jadi akan mudah teman-teman kalau kita fokusnya bukan kepada kejadiannya, fokusnya adalah kepada ini Allah loh, ini Allah yang men-setting loh gitu. Nah, jadi hakikatnya teman-teman, kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang menghadirkan tuh Allah. Allah bisa aja misalnya untuk hal yang tidak menyenangkan, biasanya jadi masalah yang tidak menyenangkan ya. Allah bisa aja loh mencegah orang tadi berbicara sesuatu yang menyakitkan untuk kita. Allah bisa saja mencegah orang tadi itu melakukan perbuatan yang menyakitkan untuk kita. Atau misalnya Allah bisa aja mencegah, misalnya ada yang kena santet gitu ya. Allah bisa aja kok mencegah. Emang Allah nggak punya kemampuan mencegah? Bukan dukunnya yang hebat, tapi Allah itu tuh. Allah yang membiarkan kita terkena. Bisa aja kita itu dihindari sama Allah, dihindarkan, ya. Tapi Allah membiarkan. Allah membiarkan. Allah bisa aja anak kita itu dibangunkan sama Allah sejak awal. Dan seterusnya. Bisa aja kejadian itu Allah cegah agar yang hadir hanya kejadian baik. Tapi ketika Allah memberikan kejadian buruk, hakikatnya kan berarti kan Allah yang membiarkan kejadian buruk itu terjadi. Nah, kalau kita marah sebetulnya, marahnya sama siapa? Ada orang nih, kata kita nyakitin kita.
Itu kan Allah yang mengizinkan, Allah yang membiarkan orang tadi menyakiti kita. Lisannya tuh lancar gitu ngomong sesuatu, perbuatannya tuh lancar gitu ya, dia bergerak, dibiarkan bergerak untuk menyakiti kita. Itu Allah yang membiarkan hal itu terjadi kepada kita, menimpa kita. Jadi pas kita marah, marahnya masih apa sebetulnya? Nah itu sama Allah kan. Nah jadi gimana? Ketika kita fokus kepada Allah, nggak berani marah jadinya. Istri saya marahnya sama orang tadi, bukan sama Allah. Kan orang tadi, dia kan bisa memilih melakukan atau tidak ya. Iya, kalau mikir ke situ kita jadi kesal terus. Tapi kalau mikirnya Allah yang membiarkan orang tadi melakukan tersebut kepada kita, mana berani kita marah sama Allah. Nah, kalau buat saya pikiran seperti itu membuat rasa dendam, marah, benci itu nurunnya drastis. Kan Allah, mana berani saya marah sama Allah. Tentu ada maksudnya. Allah itu menghadirkan kejadian-kejadian tadi. Pertama, menghapus dosa-dosa kita. Kedua, mungkin negur kita yang lagi jauh dari Allah. Karena kalau dikasih masalah kita jadi dekat sama Allah gitu ya. Ketiga, ya biar kita ada kerjaan. Kan kita tuh jadi hamba di dunia itu. Kerjaannya apa? Itu tadi taat gitu ya, biar dapat pahala. Kenapa? Biar masuk surga gitu. Ya kalau nggak ada kejadian gitu, bagaimana kita bisa belajar ikhlas, dapat pahala dari pahala ikhlas? Kalau nggak ada kejadian gitu, bagaimana kita bisa dapat pahala dari pahala sabar? Ya, atau dari pahala memaafkan. Kan pahala bisa dari mana saja gitu ya. Kita maunya pahalanya dari sholat doang ya. Nggak mau dari yang susah-susah. Ya sholat juga pada susah gitu ya, untuk istiqomah khusyuknya, istiqomah di ini ya, di awal waktunya dan lain-lain. Nah itu mungkin Teh Yani. Jadi gimana caranya balik pikirannya, pandang masalah kita itu dari sisi lain yang membuat kita lebih mudah ikhlas dan sabar dan memaafkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait riba. Bu Dewi masih standby. Ke Amerika dulu bentar. Baik. Iya, tanya gimana? Sebelumnya yang saya tahu riba itu hanya uang ke uang. Sekarang saya dan suami baru sadar kalau rumah KPR itu juga riba. Kami sudah 2 tahun ngambil rumah subsidi KPR. Saya sangat menyesal dan mulai merasa tidak tenang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jalan keluarnya, sedangkan tidak ada aset yang bisa kami jual untuk melunasi hutang riba ini. Syukran Tayani, mohon doanya semoga saya bisa segera lepas dari dosa riba ini. Amin, insyaallah. Ya, baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ketika Allah berikan kita taufik ya untuk memahami bahwa kita tuh punya dosa gitu, untuk menyadari bahwa kita tuh punya dosa. Karena ada yang dikasih tahu juga nggak sadar-sadar ya. Nah tapi kalau menyadari itu bentuk taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika kita menerima taufik tadi ya gitu ya, ketika kita ya Allah ternyata saya salah, Allah senang nggak kira-kira? Pasti Allah senang. Apalagi kalau kita udah niat ya Allah siapa yang keluar dari riba ini, Allah senang nggak? Pasti Allah senang. Dan Allah pasti akan mudahkan nggak? Pasti akan mudahkan. Nah itu yang harus kita bangun dulu teman-teman ya. Ketika kita ingin berbuat baik, masa Allah diam aja? Kita aja kalau mampu misalnya ya, kita dengar teman kita itu pengen butuh sesuatu, kalau kita punya, kita pasti terdorong insya Allah ya. Kalau kita punya rasa cinta, kita pasti terdorong untuk menolongnya. Bahkan KPR berapa sih? 2 miliar, cetek nih saya bayarin. Mungkin gitu ya kalau kita punya juga gitu, harta lebih untuk bisa nolong dia. Karena kita punya rasa cinta. Allah cinta nggak sama kita? Ya pasti. Nah, pasti Allah tidak akan membiarkan kita dalam kegelimangan maksiat. Nggak mungkin dibiarkan kita dalam maksiat. Nah, berarti apa? Kita bangun keyakinannya. Pasti akan dimudahkan. Itu dulu. Dimudahkan itu apa? Nggak selalu dengan aset. Nggak selalu dengan uang. Banyak kok yang membahas riba tanpa uang. Nah, itu. Makanya tobat dulu. Kemudian minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana cara melunasinya? Tunjuki. Kalau harus dengan uang. Nah, uangnya carinya di mana? Kalau harus bisnis apa ya Allah? Harus kerja di mana ya Allah? Ya, nah itu teman-teman. Minta terus petunjuk kepada Allah. Kalau nggak harus dengan uang, yang mudahkan ya Allah, terserah dengan caramu. Begitu. Bisa jadi apa?
ya mungkin uangnya nggak lewat kita, tiba-tiba ada yang Teh Yani dengan baik Amin. itu ya udah berapa sih saya bayarin lah gitu ke banknya untuk di ini reakan. Banyak kok teman-teman yang berhasil begitu ya. Nanti bisa teman-teman merapat ke teman-teman yang di mana sih bergerak di apa namanya di anti riba ya. Banyak kok, bisa search aja di mungkin di FB di mana ya, gerakan-gerakan anti riba, banyak nanti yang bisa berbagi ya secara teknis bagaimana gitu, atau nanya Teh Yani lah, minta nomornya gitu kan, minta nomornya. Nah bisa insya Allah ya. Nah itu kemudahan-kemudahan, karena ada yang pokoknya memang nggak kebayang ketika kita memang meneguhkan niat, cepat itu lunasnya itu dengan caranya Allah. Ada yang memang banknya akhirnya oke deh, cuma pokoknya aja gitu, nggak kebayang gitu tadinya buat makan sehari-hari aja nggak ada, lunas dengan caranya Allah ya. Bahkan ada juga teman-teman, ini cerita dari guru saya ya, ada yang ya tentu tidak hanya ikhtiar bumi tapi ikhtiar langit yang diutamakan itu ya. Dia itu karena mungkin ikhtiar bumi juga belum dapat petunjuk ya Allah alam gitu ya untuk ikhtiar buminya apa, dia terus memfokuskan ikhtiar langit, dan doanya itu menurut kita doanya kok maksa banget, tapi benar dia berdoa itu gitu ya. Jadi doanya apa, ya Allah tolong nolkan saldo tagihan hutang saya di bank, kurang lebih begitu doanya, tolong nolkan ya Allah, terserah dengan caramu nolkan pokoknya. Kalau nggak salah beliau doa sampai 2 minggu. Nah setelah 2 minggu itu dapat surat dari bank bahwa saldo hutangnya 0. Coba gimana? Nggak tahu lah, itu udah dari bank dapat suratnya 0 saldo tagihannya, berarti sudah hutangnya sudah lunas. Nah itu ya, ada juga yang ditolong Allah dengan cara itu. Pokoknya minta kemudahan, jangan pernah membatasi pertolongan Allah dengan uang. Kita pikir lunasnya dengan uang, nah, jangan dibatasi. Allah kan tergantung usaha hambanya. Kalau kita pikir dengan uang, ya udah sok aja. Jadi Allah nggak nolong dengan cara lain. Padahal kan min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka Allah punya cara yang tak terhingga untuk menolong kita. Kenapa kita batasi dengan uang? Ya, uang dari mana ya? Kita kadang-kadang terjebak, itulah dunia. Kita pikir ya yang nolong kita itu tadi dunia, itu uang salah satunya. Atau ngutang ke siapa ya, cari orang, sibuk cari orang untuk ngutang lagi gitu ya, apa namanya, untuk nalangin ke bank itu. Gali lubang tutup lubang. Mending kalau lubangnya cuma ini lubang buaya, gimana yang digali? Isinya buaya semua ya. Nah itu teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Semangat ya, kita saling mendoakan, insya Allah dimudahkan. Buktinya Allah memudahkan juga untuk bertanya, ya nggak? Itu kan kemudahan dari Allah. Banyak pertanyaan kata Teh Yani yang dipilih pertanyaan teman ini dulu gitu ya, itu juga kemudahan. Siap-siap aja, Allah sedang siapkan kemudahan-kemudahan lainnya. Amin. Oh iya, termasuk satu lagi teman-teman yang kadang nggak ngeh ya, teman-teman kalau masih punya tabungan di bank konvensional yang ada ribanya, bank konvensional itu ya, pembagian bunganya. Nah itu walaupun kita nggak ambil bunganya, kita masih terikat tanda tangan akad kan, kesepakatan berbunga. Nah itu tetap jatuh riba. Jadi saran saya segera datangi banknya, tutup, atau kalau nggak ditutup bisa kok, beberapa teman itu di bank konvensional setelah nego dinolkan, nggak ada pembagian bunga khusus rekening dia, bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah berhenti, pindah ke bank syariah. Bank syariah juga nggak semua syariah ya, masih ada aja sebetulnya unsur rusak akadnya. Yang saya pahami sejauh ini yang aman kalau bank syariah itu cari yang akadnya wadiah ya, tabungan wadiah. Nah itu yang aman ya, itu benar-benar kita cuma nitip uang aja. Kalau nggak salah malah ada biaya administrasi ya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak terikat ribanya, nggak terikat dengan riba. Gitu Teh Yani, itu kan pertanyaannya udah terjawab ya, insya Allah ya. Iya, sudah. Baik, sekarang kita beralih ke ruang Zoom. Pertanyaannya sudah lari ke atas sepertinya. Pertanyaan dari orang Bandung. Bismillah, Bu, ada yang tanya sama saya kemarin terkait
gimana kalau suami istri yang sudah lama LDRan dan dulu sempat ada masalah, lalu suaminya pernah bilang cerai, tapi ke anaknya tidak bicara langsung. Apakah itu sudah termasuk jatuh cerai? Tapi sekarang masih dinafkahi, cuma dulu sempat nggak dinafkahi 8 bulan dan sekarang mau pulang. Nah, bagaimana? Apakah lanjut lagi rumah tangga seperti biasa atau gimana? Iya, memang mengerikan ya sebetulnya ucapan tersebut ya, mengerikan dalam arti kita tuh nggak main-main gitu mengucapkan hal tersebut. Itu dikonfirmasi aja ke suaminya ya, menurut saya ya, dikonfirmasi ke suaminya waktu titip ke anaknya itu bagaimana, betulkah dia menceraikan gitu ya. Itu kalau iya, bahkan sudah 8 bulan tidak, setelah itu tidak menafkahi, nah berarti kalau dihitung sejak bilang ceraikan ke anaknya itu udah lewat dari 3 bulan ya, masa iddah tuh udah habis gitu, harus akad ulang, nikah ulang kalau memang mau ini kumpul lagi. Jadi ini diperjelas aja kepada suaminya ya, dan memang tidak boleh iseng juga sih ya, ngomong cerai itu diperjelas dulu aja ke suaminya ya. Apa cuma ngancem doang waktu itu, walaupun ada ini perbedaan pendapat ya, walaupun canda itu jatuhnya cerai gitu. Misalnya kayak gini, saya pernah lihat apa tuh, ada acara show di TV ya, suami istri apa sih show-nya itu show tanya jawab gitu tapi berpasangan gitu ya. Suami ini berpasangan ini dengan pasangannya gitu ya, ada tanya jawab gitu-gitulah, show kayak gitu loh, show apa ya, tentang musik atau apa gitu. Ini lagu apa gitu. Nah suami itu bercanda gini, ayo kalau kamu nggak bisa jawab aku cerai ya katanya gitu. Ternyata istrinya nggak bisa jawab, nah itu jatuh sebetulnya. Nah kalau nggak salah istrinya waktu itu juga nggak bisa jawab, nah itu jatuh talak. Jadi hati-hati, candaan juga bisa ini ya. Jadi datengin aja ustadzah terdekat gitu ya, dipertegas posisinya. Nanti ya memang kalau ini lanjut ya berarti nikah lagi maksudnya, bukan nikah lagi ya, berakad lagi. Itu sih yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab ya teman-teman, karena ini banyak perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Tapi kalau kehati-hatian ya nikah ulang gitu ya, makanya perjelas dulu ke suaminya ya, wallahu a'lam. Itu Teh Heni ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak panjang pertanyaannya, mohon disimak Dewi. Halaman Teh Heni. Ya. Izin bertanya, kemarin pernah mendengar kajian Ustadz tentang nafsu lawamah. Kata ustazahnya, orang yang punya nafsu lawamah itu adalah orang yang lebih mudah banyak futurnya dan imannya sulit naiknya. Tapi di saat yang sama ia sadar kalau perbuatannya salah, tapi diperebut kembali. Misal tahu harus berkata yang baik, tapi tetap suka kelepasan bicara kurang baik. Pas udah bicara kurang baik, akhirnya mencela dirinya, harusnya nggak boleh gini, tapi besoknya diulangi kembali. Nah, Ustazah, jika kita berada di fase itu, terus-menerus di fase nafsu lawamah, ingin keluar dari lawamah, dan tidak mudah futur, bagaimana Ustazah? Iya. Nafsu lawamah ya teman-teman. Jadi nafsu itu kan memang ada 3 ya, ada nafsu amarah, ada lawamah, ada mutmainah. Nah nafsu lawamah itu adalah amarah dulu deh. Nafsu amarah itu apa? Seseorang yang memang hidupnya ngikutin hawa nafsu ya. Kata nafsunya udah tidur aja, udah tidur. Kata nafsunya gini, udah gini. Kata nafsunya marah ya marah aja. Kata nafsunya baper ya baper. Kata nafsunya dendam ya dendam gitu ya.
nanti dulu deh salatnya, kata nafsunya, dia ntar dulu ya, dan seterusnya. Jadi perbuatannya, sikapnya itu masih banyak buruknya ya, buruk. Nah, dan dia nggak sadar kalau dia tuh punya perilaku begitu. Nah, kalau lawamah gimana? Dia sadar, cuma masih bingung gimana caranya. Saya tahu saya tuh salah. Nah, memang akhirnya ada proses-proses, bisa jadi tadi ya, penolakan diri, menyalahkan diri. Kalau dalam bahasan psikologi itu nggak bagus juga ya, menyalahkan diri itu. Nah, kasihan lah diri kita, terus siapa yang bela kalau kita sendiri tidak membela diri kita ya. Nah, obatnya itu memang menerima diri, sayangi dirinya, sehingga kita justru mudah. Jadi semakin kita menyalahkan diri, itu makin berat untuk naik ke tingkatan mutmainah. Mutmainah itu gimana? Dia tuh udah tahu gimana caranya. Tahu caranya dan tahu cara memperbaiki dirinya, dan dia mudah melangkah dalam perbaikan tadi. Nah, itu namanya sudah mutmainah. Nah, berarti gimana untuk meningkat kepada mutmainah? Banyak caranya gitu ya. Tentunya dengan berilmu. Terus cari ilmunya. Berarti cari ilmu ngelola jiwa kita gitu ya, ngelola rasa kita, ngelola nafsu kita. Itu ilmu yang dicari. Gimana? Tentu dengan iman lagi kembali. Ya, teman-teman, dengan akidah. Membangun akidah yang benar, yang kuat, yang kokoh ya. Di mana belajarnya? Salah satunya buku Pilihan Cinta ya. Salah doanya banyak ya para ustaz. Jadi jangan berhenti, never ending learning gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau masih mentok, belajar lagi. Begitu teman-teman. Saya pun kenapa berbagi self healing, mengalami masa-masa begitu ya. Bukan berarti sekarang sudah mutmainah, masih berproses juga. Tapi memang harus memaksakan diri giat belajar, bukan giat mendengarkan ilmu. Beda ya, belajar dengan mendengarkan ilmu. Belajar itu mencoba memahami, catat, pahami, telaah ya. Itu maksudnya kemana, terus coba kaitkan dengan masalah kita sendiri gitu ya. Oh, sabar tuh harus kayak gini secara teori gitu. Nah, terus dipikirkan sama kita telaah. Nanti langkahnya gimana pas kita mau praktekin sabar tadi. Langkahnya gimana? Pas misalnya biasanya apa yang bikin gak sabar anak? Nah, kita praktekin nih dengan teori-teori tadi. Ketika anak mulai nggak mau mandi, gimana teori sabarnya? Kita praktekin, telaah gitu ya. Oh, ternyata begini caranya. Nah, itu teman-teman. Jadi tahapan-tahapan belajarnya di ini. Bahkan bisa jadi kita untuk memahami materinya saja butuh mengulang-ulang. Saya dulu bisa mengulang kelas sampai 9 kali mengulang kelas dengan materi yang sama gitu ya. Karena ini bagus nih, cuma saya belum bisa prakteknya. Terus diikutin, dan semakin mengulang semakin banyak paham. Alhamdulillahnya begitu memang alaminya. Nah, itu belajar. Jadi sabar, belajar terus, belajar lagi gitu ya. Adabnya dimaksimalkan sehingga nanti Allahnya senang banget. Sehingga limpahan berkahnya itu tambah banyak. Artinya makin kita menjaga adabnya, makin kita nanti mudah untuk mempraktekkannya. Gitu ya. Awali dengan tentu banyakin istighfar kembali ya. Kita udah diperbudak sama hawa nafsu kita ya. Nyalahin diri juga salah ya teman-teman, karena kita diciptakannya memang lemah, diciptakannya salah lagi. Terima dirinya, memang kita diciptakan kayak gitu. Mau berontak kayak gimana juga manusia itu memang begitu, jatuh lagi ya. Terima diri, istighfar, terima diri, banyak minta petunjuk kepada Allah. Salat tobat, salat istikharah ya, itu andalan banget kalau buat saya itu ya teman-teman. Lagi berproses juga itu tuh, memaksakan diri. Salat tobat, salat istikharah, tobat istikharah, karena itu dua modalnya. Tobat itu untuk bikin Allah senang, bikin Allah ridho, sehingga itu pun yang membuat hambatan-hambatan terhalangnya doa itu hilang gitu ya. Yang kedua, terus istikharah, minta petunjuk, harus gimana ya Allah, saya harus ngapain. Nah, itu butuh petunjuk, jadi setiap hari diupayakan. Nah, sehingga nanti Allah akan mudahkan jalannya insya Allah. Mungkin tiba-tiba dapat ya Allah, saya tuh pengen melangkah menuju mutmainah, tolong ya Allah. Harus kalau ikutkan kelas yang mana yang saya ikuti. Kalau ikut lihat di YouTube, tolong pilihkan video terbaik yang cocok buat saya, sehingga saya bisa mutmainah gitu ya. Kalau saya harus buka web mana ya Allah, searchingnya di mana,
ngetiknya kata kuncinya apa. Nah, itu terus minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah dimudahkan teman-teman. Ya. Dan ini harus memang betul-betul mutmainah itu adalah dimana ketika kita itu bisa menempatkan hawa nafsu dengan versus perintah Allah gitu ya. Karena perintah Allah itu pasti mentoknya dengan hawa nafsu. Kata Allah sabar, kata hawa nafsu gimana? Banting aja tuh orang gitu ya misalnya. Enggak, dia mah nggak bisa dimaafkan dan lain-lain. Nah itu ya satu-satunya hambatan kita bisa melaksanakan perintah Allah itu sebetulnya dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu nanti bermain juga setan. Kalau kita udah dikuasai nafsu, setan masuk gitu. Ya, jadi setan faktor kesekian. Yang utama tuh ini hawa nafsu. Maka diri kita harus punya iman, terutama kembali ke iman ya, agar nanti dimudahkan mutmainah. Karena dengan iman kita bisa mengalahkan hawa nafsu sehingga kita mutmainah. Ya, sabar, pokoknya belajar terus, belajar lagi, belajar dulu, belajar lagi, belajar terus. Insya Allah berkah, berkah, berkah. Amin. Amin. Mau lagi Bu Dewi? Nah, sebentar, saya udah sarapan pertanyaan berapa kilo ya hari ini. Masih ada waktu ya, ya udah satu lagi, satu lagi di ruang Zoom dari Mbak Rika di Curug. Izin bertanya, saya lupa tahapan terapi itu. Pertama, Al-Baqarah itu dibacanya satu surah selama 3 bulan ya. Terus stop mendengarin musik. Ketiga, Al-Fatihah. Keempat, sholawat. Terus 7 titik itu. Mohon penjelasannya. Nah, ini training lagi deh. Ya baik teman-teman, saya kan kalau di MSH itu ya, di metode feeling nanti ada berbagai teknik terapi untuk menghilangkan emosi-emosi negatif ya. Kita mungkin lagi nyimpen dendam, benci, kecewa, kadang-kala ya udah berusaha coba merubah mindset, nah belum berhasil juga. Nah ada terapi-terapi ikhtiar bumi yang bisa kita lakukan. Pertama ruqyah, itu yang utama ya. Meruqyah itu pasti terapi Al-Quran ya, jangan sensitif dengan kata ruqyah. Kayaknya kalau ruqyah itu saya identiknya dengan gangguan jin, gangguan jiwa gitu ya. Enggak ya. Tapi itu untuk sakit fisik dan sakit psikis ya. Fisik kita mungkin lagi sakit apa, dibacakan Al-Quran. Nah memang dan harus diniatkan, beda ya. Saya juga tiap hari baca Quran biasa aja, nggak ada perubahan, mungkin karena tidak diniatkan. Niatkan untuk terapi, berbeda teman-teman ya. Silakan praktekin. Dan apalagi kalau kita itu paham artinya, ngerti artinya, itu lebih efek obatnya luar biasa lagi ya. Jadi kalau mau nih, apa yang utama, banyak semua ayat Quran bisa jadi obat ya. Tapi saran saya kita gempur dulu ya. Kalau dalam hadis itu setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah ya. Tubuh kita juga rumahnya lah, rumah setan gitu ya. Kalau kotor itu, nah bacakan Al-Baqarah. Saran saya minimal 3 bulan bacakan Al-Baqarah, hatam, baca lagi, hatam Al-Baqarah, baca lagi, hatam Al-Baqarah, baca lagi. Kapan? Selama 24 jam. Kalau bisa yang kita ucapkan dan kita dengar adalah Al-Baqarah. Dan yang paling utama itu di 2/3 malam, perbanyak di 2/3 malam ya ruqyahnya, kan itu waktu yang terbaik. Jadi 24 jam gimana caranya? Kalau kita lagi berhenti baca Quran, setel murotal Al-Baqarah, ikutin dalam hati, sebisa mungkin ikutin terus dalam hati, atau dalam lisan kita sambil nyapu, sambil masak ya, setel terus. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol matiin dulu, karena Al-Quran itu untuk didengarkan ya. Kalau ada obrolan dimatikan dulu. Nah matikan ayat juga ada adabnya. Jangan di tengah ayat tuk dimatiin ya, biar ayatnya selesai dulu satu ayat tadi baru dimatikan. Nah itu adab ya, kita harus punya adab terhadap Al-Quran. Apa namanya tadi, apa, Al-Baqarah ya, itu ruqyah terbaik. Niatkan, ya Allah saya mau menghilangkan kotoran-kotoran jiwa saya masih punya dendam ya Allah, masih punya kecewa, masih sebutin ya sama Allah, niat untuk meruqyah itu. Lalu simpan air minum di depan ya, boleh air mentah juga boleh, nanti digodok ya, atau air mateng boleh ya. Nah nanti jadi kita memaksimalkan terapinya, air yang sudah dibacakan ayat tadi. Kalau haid gimana? Berarti kan haid murotal terus ya, yang di setelnya 24 jam pas tidur juga
Walaupun ada yang mengatakan kalau tidur itu nggak boleh setel Quran itu untuk didengarkan, tapi kalau saya mengambil pendapat yang boleh ya. Karena saya ingat dari guru saya itu begini, ketika kita menjelang tidur, misalnya kita berzikir sampai ketiduran, maka sepanjang kita tidur sampai bangun lagi, Allah mencatat kita sedang berzikir. Nah, Masya Allah, keren banget kan. Nah, bagaimana dengan Quran? Kita belum hafal mungkin Qurannya ya. Nah, dengarkan, diikuti sampai kita ketiduran. Ya, insya Allah itu Allah catat kita sedang membaca Quran sepanjang malam sampai kita bangun lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dan walaupun kita tertidur, sel tubuh kita itu kan tetap mendengar ayat-ayat tadi. Yaitu jadi terapi untuk sel-sel kita. Nah, begitu kemudian bisa ditambahkan dengan teknik terapi yang lainnya juga gitu ya. Ada kemarin tuh SAFE ya, SAFE Spiritual Emotional Freedom Technique, itu teknik terapi, teknik akupuntur sebetulnya, tapi tanpa jarum ya. Titik akupunturnya yang dipilih adalah titik akupuntur yang berkaitan dengan emosi kita. Nah, ada sebetulnya ada 19 titik, cuma kemarin di Bengkulu dan biasanya MSA saya hanya set 7 atau 9 titik saja gitu ya. Karena untuk belajar 19 titiknya butuh waktu yang agak panjang. Nah, itu ada di video saya, boleh nanti kan waktu itu udah di-share belum teknik ke teman-teman di Curug? Sudah ya. Nah, videonya paling akhir aja. Videonya video terakhir, video ke-10 ya. Itu terapinya, titiknya. Nah, terus ada settingan bicaranya gitu ya. Settingan bicaranya itu intinya ikhlas dan pasrah ya. Diikhlasin, kita tuh lagi nyimpen emosi ini, diikhlasin, nerima gitu. Itu saya, ya Allah, saya ikhlas dengan rasa dendam ini. Itu adalah proses kita biar bisa nerima diri. Iya kok aku lagi nyimpan dendam, ya nerima gitu, bahwa kita tuh lemah, memang punya menyimpan rasa dendam. Dan pasrahkan, serahin ke Allah kesembuhannya. Mau sembuh sekarang, sembuh besok, sembuhnya tahun depan, minggu depan ya, terserah Allah aja, terserah. Nah, intinya gitu, ya Allah, saya ikhlas dengan rasa dendam ini, saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Itu aja intinya ya. Kalau lebih detail silahkan, pengen agak panjang kalimatnya biar lebih mantap, itu ada di video ya. Nah, itu mungkin yang ditanyain itu ya Teni ya. Ya, hindari juga mendengarkan musik ya, karena itu nanti merusak lagi ya, merusak terapi, juga mengeraskan hati kita, bikin sholat nggak khusyuk. Kurangi sampai akhirnya kita bisa meninggalkan musik yang melenakan ya teman-teman. Karena saya masih ada pro kontra ya, bukan pro kontra, beda pendapat tentang musik. Ada yang mengharamkan total, ada, kalau saya ngambil hukumnya sebetulnya mubah. Bisa jadi haram, kalau mubah itu yang tadinya nanti tergantung penggunaannya. Bisa jadi haram gitu ketika apa? Itu bikin kita lalai, apa namanya, jadi ngebayang-bayangin apa namanya, kayaknya ini lagunya gue banget, jadi inget yang lalu-lalu gitu ya. Nah, kayak gitu itu atau lagunya kadang-kala kan isinya sensual gitu ya, jadi terangsang kitanya dengar lagu itu, itu jadi jatuh haram. Haram itu sebetulnya bukan haram musiknya ya, tapi perilaku kitanya menempatkan musiknya itu ya salah satunya, termasuk sih apa syair-syairnya. Jadi bukan si alat musiknya. Sebetulnya kan kalau alat musik itu kenapa saya mengambilnya mubah, karena semua benda itu bisa berbunyi. Meja ada bunyinya, kita ketuk, ini saya lagi ngetuk-ngetuk meja ya. Nah, jadi musik juga gitu ya. Itu sebetulnya karakteristik dari benda-benda. Nah, musik itu adalah memanfaatkan karakteristik dari benda-benda. Ada suara-suaranya setiap benda itu. Tapi akhirnya dikelola jadilah seperti musik gitu ya. Karena dulu mungkin rebana kalau Baginda gitu ya, di masa Baginda, karena mungkin masih baru adanya rebana ya. Berkembang masa kehilafahan kaum muslimin itu, bahkan teman-teman drum band itu ternyata yang pertama kali ada itu kaum muslimin yang menemukan ya. Itu drum band itu kalau nggak salah nih ya, nanti bisa baca lagi kisahnya, itu adalah untuk memotivasi. Jadi berbagai alat gitu ya, memang untuk apa, ada musiknya, memotivasi yang berjihad ya.
Itu di Turki Utsmani kalau nggak salah ya, terakhir khilafah terakhir itu kan Turki. Nah, saya pernah ini sih pernah dapat penjelasannya, ada juga PowerPoint-nya saya punya gitu ya. Cuma udah lama banget dengar penjelasannya, belum murojaah lagi. Itu jadi untuk memotivasi yang berperang. Ya itu para ulama saat itu ada gitu ya. Mereka nggak ada yang protes gitu ya. Khalifah bahkan yang menyetujuinya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi mubah, jadi sila, tapi yang mubah itu bisa tadi bikin lalai, bisa jatuh akhirnya ke haram ya, hati-hati. Dan para sahabat itu lebih menyukai melakukan satu yang sunnah dibandingkan melakukan 10 yang mubah. Ya sia-sia kan yang mubah itu, ya mending dengar murotal. Walaupun kita nggak boleh ngejudge seseorang, dia masih seneng banget sama musik ya. Ya mungkin dia juga lagi proses. Gitu. Jadi jangan sampai mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Ya. Tapi kalau teman-teman mau berpendapat haram karena ada dalil-dalilnya sendiri, ya nggak apa-apa. Insya Allah sama-sama pendapat Islami, ya, yang memubahkan pendapatnya juga ada dalilnya, yang mengharamkan juga ada dalilnya. Tugas kita adalah mengambil pendapat yang menurut kita mana dalilnya yang lebih kuat, dan tidak ngejudge seseorang yang mengambil dalil yang menurut kita lemah. Ya. Selama dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak apa-apa, itu perbedaan pendapat, saling menghormati, ya tetap saling mencintai dan tetap semangat ya. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan ketemu nggak Teh Yani? Enggak, minggu depan MSH. Ada MSH ya. Nah, baik teman-teman, berarti 2 minggu lagi kita ketemu insya Allah di Pejuang Subuh dengan materi ya Teh Yani ya. Berarti ketemu penyampaian materi. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga nggak puas ya. Saya juga nggak puas sebetulnya ya, karena cuma segitu ilmunya. Semoga teman-teman Allah mudahkan untuk memperkaya keilmuannya di tempat lain dengan guru-guru yang luar biasa, karena saya tuh bukan guru, cuma teman belajar doang ya gitu. Allah bisa, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman, tak terasa sudah pukul 7 lewat 9 menit.